Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 357. Chapter 357 Arai Keterampilan Jiwa Pemusnahan Bintang 6. Tawaran Red Feather untuk mengkompensasi 5 kali kerugian yang mereka derita sangat menggoda, dan banyak pemimpin persekutuan yang hadir ragu-ragu dengan tawaran itu. Tidak seperti guild yang kuat di White River City, sebagai guild yang tidak tergabung, mereka tidak memiliki banyak dukungan finansial sebagai guild yang tidak bergradasi. Sumber koin emas mereka juga terbatas. Jika mereka menandatangani perjanjian dengan Red Feather, kematian bawahan mereka hanya akan menguntungkan mereka di masa depan. Namun, jika mereka menerima tawaran Red Feather, mereka akan mengorbankan banyak kekuatan persekutuan mereka. Selain itu, mereka juga akan kehilangan kepercayaan dari anggota guild mereka. Melihat guild ini ragu-ragu, Red Feather mulai panik. Meskipun dia tidak yakin apakah Zero Wing masih memiliki mantra penghancur skala besar atau tidak, dia memiliki metode yang dijamin untuk membegal Black Flame. Selama dia bisa mendekati pria itu, api hitam akan tiada bahkan jika dia adalah seorang ahli peringkat di daftar pakar domain dewa. Begitu Black Flame tiada, barang yang dijatuhkan yang dia bawa akan jatuh dari tasnya. Sementara itu, Red Feather akan menjadi orang pertama yang mengambil item tersebut. Setelah itu, dia cukup menggunakan susunan teleportasi untuk meninggalkan kota Sungai Putih. Sekarang item yang dijatuhkan yang diperoleh timnya sebelumnya tidak ada lagi. Jika dia tidak bisa merebut item di tubuh Black Flame, bagaimana dia bisa pergi dengan puas? Jangan bilang kalau tidak ada di antara kalian yang menginginkan jarahan dari Mechanical Slayer. Itu adalah monster yang bahkan seorang penyihir besar tingkat 4 berjuang keras untuk membegal. Belum lagi item Dark Gold, tidak aneh jika menemukan item epic di antara drop. Apakah Anda tidak menginginkan kekuatan item epic? Komentar Red Feather membuat para pemain guild bersemangat. Tak satu pun dari mereka yang pernah melihat item Dark Gold sebelumnya, apalagi item epic. Jika persekutuan memperoleh item epic, itu akan langsung menjadi topik hangat di seluruh domain dewa. Pada saat itu, bahkan persekutuan yang tidak dikenal akan menjadi terkenal, menarik perhatian banyak pemain tanpa serikat. Meskipun itu masih bukan tandingan persekutuan yang benar-benar kuat, itu masih bisa menjadi penguasa kota. Kekuatan item epic tidak terbayangkan. Dalam domain dewa, ruang bawah tanah adalah salah satu sumber utama bagi pemain untuk mendapatkan senjata dan peralatan. Karena hanya sejumlah pemain yang dapat memasuki Dungeon, jika seseorang menginginkan waktu yang lebih mudah untuk merampok, mereka hanya dapat melakukannya dengan meningkatkan kekuatan tempur dari sejumlah pemain yang terbatas. Oleh karena itu, item epic tidak hanya menjadi simbol penting bagi persekutuan, tetapi juga memainkan peran yang sangat besar dalam persekutuan. Pada tahap permainan ini, jika persekutuan dapat memperoleh item epic, kekuatan persekutuan akan langsung melonjak ke tingkat berikutnya. Loot the Mechanical Slayer perlu dinilai sebelum siapapun dapat melihat kualitas dan atributnya. Karenanya, tidak ada yang tahu kualitas pasti dari jarahan pembegal. Namun, mengingat pembegal mekanik adalah monster yang sangat kuat, tidak mengherankan bahkan untuk menemukan item epic di antara jarahannya. Selama ada kemungkinan sekecil apapun, tidak ada di antara kerumunan yang akan dengan mudah menyerah pada kesempatan ini. Biaya. Untuk item epic. Black Flame, serahkan item epic, dan kami akan mengampuni hidupmu. Berbagai persekutuan menyerang Si Feng sekali lagi dengan penuh semangat. Mengesampingkan tawaran Red Feather, iming-iming item epic saja sebanding dengan harganya. Pada saat ini, Aquaros berjalan ke sisi Si Feng, menyarankan, Guild Leader, mereka menyerang kita sekali lagi. Kami telah membeli cukup waktu sekarang. Haruskah kita berangkat? Meskipun mereka memiliki keunggulan absolut dari level, peralatan, dan medan, jika mereka harus menghadapi begitu banyak pemain, kematian dan cedera tidak akan terhindarkan. Karena mereka telah mencapai tujuan mereka, tidak perlu terus berjuang. Oke, ayo mundur, Si Feng mengangguk. Berikan padaku gulungan keterampilan jiwa tingkat 3 yang kau peroleh dari kota Krik. Saya akan mengulur waktu dan meninggalkan mereka dengan kenang-kenangan. Ambil kesempatan ini untuk mengaktifkan larik teleportasi. Memang, seperti yang diperkirakan Red Feather, mantra penghancur skala besar tidak mudah didapat. Pada saat ini, hanya dia dan Blackie yang memiliki mantra seperti itu. Meskipun mereka memiliki banyak mantra serangan AoE skala kecil, kekuatan dan jangkauan mantra ini tidak cukup. Mereka tidak akan memainkan peran penting dalam pertempuran ini.
Apakah kita benar-benar akan menggunakan gulungan keterampilan jiwa tingkat 3 itu? Itulah satu-satunya yang kami terima dari Perang Salib. Mengapa kita tidak meminta semua orang menahan para pemain itu sebentar? Bagaimanapun, kita hanya perlu mengulur sebentar. Jika kita tidak harus berjuang selama itu, kita seharusnya tidak menimbulkan korban. Hati Aquaros terasa sakit saat dia mendengar niat si Feng. Nilai dari gulungan keterampilan jiwa tingkat 3 jauh melampaui satu item emas gelap. Tidak masalah. Sekarang adalah waktu terbaik untuk menggunakannya. Si Feng melambaikan tangannya. Aquaros hanya menghela nafas menanggapi keputusan si Feng. Dengan berat hati, dia menyerahkan gulungan keterampilan jiwa tingkat 3. Dia hanya menyalahkan dirinya sendiri karena bekerja di bawah pemimpin persekutuan seperti itu. Biasanya, si Feng menghabiskan uangnya dengan boros, tidak mengganggu anggaran. Namun, itu juga fakta bahwa hasil dari tindakan borosnya akan selalu membuahkan hasil. Pergilah, serahkan ini padaku. Gulir keterampilan jiwa tingkat 3 yang Aquaros berikan kepada si Feng berwarna biru tua dengan emas bertatahkan di sekelilingnya. Setelah menerima gulungan itu, si Feng membuka gulungannya dan mengklik gunakan. Gulungan keterampilan jiwa tingkat 3 yang mereka peroleh dari gudang tersembunyi Asosiasi Tangan Darah diberi judul Flurry Naga Air. Magic Scroll ini berisi mantra penghancur berskala besar yang sangat langka dengan waktu cast 2 detik. Saat mana tipe air mulai berkumpul di sekitar si Feng, susunan keterampilan jiwa biru tua berskala besar terbentuk di bawah kakinya. Sampah. Itu mantra penghancur berskala besar lainnya. Petik 2. Momentum yang dihasilkan mantra tingkat 3 begitu besar sehingga gelombang masuk pemain dengan cepat menemukan penampilannya. Penonton langsung panik dan mencoba mundur. Pada saat ini, wajah Red Feather menjadi pucat. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa si Feng masih memiliki mantra penghancur skala besar lainnya. Meskipun kerumunan mundur dengan cepat, sudah terlambat karena si Feng sudah melepaskan keterampilan jiwa dari gulungan keterampilan jiwa tingkat 3 di tangannya. Air menyembur dari langit seperti air terjun besar, bergulung menjadi gelombang pasang yang tingginya lebih dari belasan meter. Gelombang itu menghantam semua pemain persekutuan di dalam aula teleportasi, dan dalam sekejap mata, gelombang pasang yang dahsyat melahap ratusan pemain. Setelah itu, air yang bergolak membanjiri pintu masuk gedung. Itu seperti tsunami. Gelombang besar melahap banyak pemain di luar aula, dan setiap korban mantra menjadi tidak lebih dari boneka es. Mengenai berapa banyak pemain yang telah tiada, bahkan si Feng sendiri tidak yakin. Namun, apa yang diketahui si Feng adalah bahwa Flurry Naga Air telah membegal lebih banyak pemain daripada gabungan Stars of Light dan Firestorm. Sudah waktunya bagiku untuk pergi juga, si Feng memeriksa sekelilingnya, puas. The Teleportation Hall tidak memiliki anggota dari berbagai guild. Oh, itu tidak benar. Seseorang masih di sini. Si Feng tiba-tiba merasakan bahaya. Si Feng sangat akrab dengan perasaan ini, jadi dia tahu untuk menjaga kewaspadaannya. Perasaan seperti itu hanya terjadi saat ia menghadapi bahaya yang mengancam nyawa. Oleh karena itu, si Feng segera mengaktifkan mata maha kuasa. Karena dia tidak melihat siapapun di dalam aula, satu-satunya kemungkinan yang tersisa adalah assassin. Omniscient Eyes memungkinkan si Feng untuk melihat unit tak terlihat atau siluman dalam jarak 100 yard. Setelah mengaktifkan skill, cahaya keemasan menyelimuti kedua matanya. Dia kemudian mengamati sekelilingnya. Seperti dewa yang mengabaikan semua makhluk hidup, tidak ada yang bisa bersembunyi dari penglihatannya. 6 orang, kan? Si Feng dengan cepat menemukan 6 sosok tidak jelas yang perlahan mendekatinya dari jarak 30 yard. Keenam assassin ini merasakan hawa dingin di punggung mereka saat tatapan si Feng mendarat pada mereka. Sial, kami telah ditemukan. Petik 2. Lupakan saja, jarak ini seharusnya cukup. Kami tidak bisa mengecewakan Bos Red Feather. 6 assassin semuanya ahli. Karenanya, mereka segera memutuskan untuk mengungkapkan diri dan mengeluarkan bola kristal ungu emas. Itu arai keterampilan jiwa pemusnahan bintang 6. Bagaimana mereka bisa memilikinya? Si Feng tiba-tiba terkejut saat melihat bola kristal ungu emas di tangan 6 assassin. Barang-barang ini tidak kalah langka dari gulungan keterampilan jiwa tingkat 3. Meskipun mereka jauh lebih kuat daripada gulungan keterampilan jiwa tingkat 3, persyaratan dan batasannya juga jauh lebih merepotkan daripada gulungan keterampilan jiwa tingkat 3. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 358. Chapter 358 Binatang yang terpojok. Meskipun si Feng tahu bahwa assassin ini bermaksud menggunakan arai keterampilan jiwa pemusnahan bintang 6, sudah terlambat baginya untuk menghentikan mereka. Di saat berikutnya,
bola kristal melepaskan cahaya ungu yang menyilaukan. Api ungu kemudian meledak, menutupi Si Feng dan 6 assassin dalam penghalang api ungu. Penghalang ini hanya menutupi area kecil seluas 30 yard. Dengan level mereka, hanya perlu beberapa langkah untuk melewati jarak ini. Guild Leader Black Flame, karena kamu dengan angkuh menyinggung Star Alliance, kami datang untuk mengajarimu beberapa sopan santun. Tiger, apa gunanya berbicara dengannya? Dia hanyalah seekor katak di dasar sumur. Bagaimana mungkin dia tahu betapa menakjubkannya Star Alliance kita? Mari kita segera menghabisinya. Bos Red Feather sedang menunggu kita. Saya mencoba memberinya waktu untuk berduka atas kehilangannya sendiri. Sekarang penghalang telah diaktifkan, tidak ada yang bisa mengganggu kita. Kita bisa meluangkan waktu untuk berurusan dengannya karena tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Kamu benar, bukankah akan membosankan jika kita membegal pemimpin persekutuan api hitam yang angkuh ini hanya dalam 2-3 serangan? Apakah Guild Leader Black Flame punya kata-kata terakhir? Hahaha. 6 assassin mengobrol dengan riang di antara mereka sendiri. Mereka memandang Si Feng seolah-olah dia adalah seekor semut. Seolah-olah semuanya ada dalam kendali mereka, dan kemenangan sudah dalam genggaman mereka. Arai keterampilan jiwa pemusnahan bintang 6 adalah penghalang keterampilan jiwa yang memiliki beberapa batasan. Tidak seperti Magic Scroll biasa, aktivasi membutuhkan 6 pemain. Selain itu, setelah penghalang dilemparkan ke lokasi tertentu, tidak termasuk 6 yang memegang bola kristal, itu akan secara acak memilih satu pemain dalam jangkauan dan menjebak mereka di dalamnya. Adapun semua orang yang berada dalam jangkauan penghalang keterampilan jiwa pada saat aktivasi, semua akan dikirim keluar dari penghalang keterampilan jiwa termasuk pemain, NPC, dan monster. Setelah mendirikan penghalang keterampilan jiwa, bahkan puluhan ribu pasukan tidak bisa menembusnya. Hal yang sama berlaku untuk mereka yang berada di dalam penghalang keterampilan jiwa, mereka tidak bisa pergi. Penghalang keterampilan jiwa hanya akan larut sendiri ketika pemain yang ditargetkan tiada, atau 6 aktivator dimusnahkan. Selain itu, meskipun penghalang tidak memberlakukan batasan pada 6 kastor, pemain yang ditargetkan, di sisi lain, dilarang menggunakan keterampilan apapun. Bagi pemain manapun di domain dewa, kehilangan keterampilan seperti harimau yang kehilangan cakar dan taringnya. Itu mirip dengan bagaimana Si Feng bisa membantai ratusan pemain secara sepihak setelah mengaktifkan waktu mutlak, keterampilan membungkam regional. Meskipun sebagian dari alasan Si Feng dapat mencapai prestasi seperti itu adalah karena kekuatan tempurnya yang menakutkan, keterampilan membungkam wilayah Absolute Time memainkan peran yang sama besar. Saat ini, Si Feng harus menghadapi 6 assassin level 20 yang mampu menggunakan semua skill mereka. Dia juga terjebak di penghalang ini sampai dia mengalahkan 6 pemain elit tersebut. Orang bisa membayangkan betapa mengerikan situasinya. Sayang sekali, Si Feng menghela nafas saat dia melihat api ungu yang mengelilinginya sebelum mengalihkan pandangannya ke arah 6 assassin. Biasanya, arai keterampilan jiwa pemusnahan bintang 6 digunakan untuk menangani bos tipe penyihir tingkat tinggi. Dibandingkan dengan Magic Scroll tingkat tinggi, meskipun barrier kristal memiliki banyak batasan, pemain dapat menggunakannya di dalam Dungeon. Di sisi lain, gulungan keterampilan jiwa tingkat 3 seperti Flurry Naga Air tidak berguna di dalam Dungeon. Namun, pada saat ini, ke-6 assassin ini telah menggunakan barrier kristal yang begitu berharga untuk berurusan dengan swordsman tunggal seperti Si Feng. Kata, sia-sia, bahkan tidak bisa menggambarkan tindakan mereka. Guild Leader Black Flame, jadi kamu bahkan tahu kata kasihan. Sungguh sayang jika hanya kami yang menyaksikan kematianmu. Namun, Anda dapat yakin bahwa kami akan mengunggah video kematian Anda ke forum, menunjukkan kepada semua orang akhir dari legenda abadi Anda. Ketika saatnya tiba, Guild Leader Black Flame, kamu seharusnya tidak menyalahkan kami atas kehancuranmu. Sebaliknya, salahkan diri Anda karena terlalu sombong dan tamak. Anda benar-benar berani melawan Star Alliance. 6 assassin tertawa dengan gila, karena telah meramalkan bagaimana Si Feng akan menjadi bahan tertawaan dari domain God dalam waktu dekat. Adapun 6 dari mereka, setelah membegal Si Feng, mereka juga akan langsung menjadi fokus kerajaan bintang bulan. Mengatakan demikian, 6 assassin segera mengaktifkan stealth dan maju ke Si Feng. Namun, Si Feng selangkah lebih maju. Tanpa sedikit pun panik atau ragu-ragu, Si Feng berlari menuju 6 assassin dengan kecepatan yang menakutkan. Kekuatan assassin terletak pada kematian dari bayang-bayang. Namun, jika terpapar, mereka hanya setengah berbahaya. Mengetahui hal ini, Si Feng melesat ke depan tanpa ragu-ragu dan memotong 6 assassin. Sial, sial, sial.
6 benturan logam bergema di dalam penghalang keterampilan jiwa, dan assassin yang baru saja memasuki stealth segera terekspos. Marah, mereka memelototi Si Feng. Black Flame, tidak peduli seberapa keras kamu berjuang, hasilnya akan tetap sama. Karena kamu ingin tiada lebih awal, biarkan aku memenuhi keinginanmu. Seorang assassin pendek dan kecoklatan bernama Grey Squirrel mengencangkan cengkeramannya di sekitar salah satu belati dan menusuknya ke perut Si Feng. Dengan kecepatan yang lebih tinggi dari sebelumnya, tupai abu-abu menggambar busur aneh dengan belati lainnya, menggesernya dengan mulus ke arah sisi Si Feng. Dalam keadaan normal, pemain secara naluriah akan mencoba untuk bertahan dari serangan pertama dan mengabaikan belati dari samping. Bahkan jika mereka berhasil menemukan belati kedua, naluri mereka akan tetap fokus pada belati pertama. Penyesatan yang disengaja ini dengan jelas menunjukkan betapa terampilnya assassin bernama Grey Squirrel ini. Dia bukan pemain biasa tapi ahli. Selama pedang assassin menemukan tandanya, Si Feng akan memasuki keadaan pingsan. Pada saat itu, dia akan berada di bawah belas kasihan assassin. Mereka bisa melumpuhkannya tanpa batas waktu sampai dia meninggal. Selain itu, saat tupai abu-abu menyerang Si Feng, 2 assassin lainnya di sampingnya juga mengarahkan belati mereka ke swordsman. 3 assassin yang tersisa berdiri di kejauhan, bagaimanapun, tidak mengambil tindakan. Sebaliknya, mereka hanya berdiri di sana, menonton dengan senyum mengejek. Menurut pendapat mereka, Si Feng hanyalah binatang terpojok yang berjuang untuk tetap hidup. Tuduhan awalnya hanyalah upaya terakhirnya untuk bertahan hidup. Tepat ketika 2 belati dari tupai abu-abu hendak menembus tubuh Si Feng menggeser langkah kakinya sedikit dan mundur setengah langkah, dengan mudah menghindari kedua belati itu. Segera, dia berputar ke samping, menghindari serangan penjepit dari 2 assassin di belakangnya. Seluruh prosesnya sehalus air mengalir tanpa ada gerakan berlebih. Para assassin terkejut di dalam hati. Si Feng sebenarnya menghindari serangan gabungan sempurna mereka dengan gerakan sederhana seperti itu. Tanggapan cepat Si Feng membuat 6 assassin sedikit menggigil. Namun, dia tidak peduli dengan pikiran musuhnya. Tanpa jeda, Si Feng mengacungkan Abyssal Blade dan Purgatoris Shadow, mengirimkan lebih dari selusin bayangan yang menebas ketiga assassin. Pedang Si Feng bergerak dengan kecepatan kilat, ketiga assassin memancarkan jeritan yang menusuk telinga saat pedang itu menemukan titik vital mereka. 3 assassin yang menyerang sangat terkejut dengan serangan balik ini. Dalam kepanikan, mereka buru-buru menggunakan belati mereka untuk membela diri, bahkan sampai menggunakan blok. Meskipun ketiganya berhasil bertahan melawan bayangan yang dikirim pada mereka, kekuatan manusia super Si Feng memaksa mereka mundur, bentrokan itu membuat tangan mereka tiada rasa. Kecepatan dan kekuatan seperti itu. Pada saat ini, ketiganya tidak lagi berani meremehkan Si Feng. Selama percakapan singkat mereka tahu betapa kuatnya Si Feng. Biasanya, ketika mereka bertiga menyerang bersama, bahkan Red Feather akan mundur sementara daripada menghadapi mereka secara langsung. Namun, Si Feng telah melakukan yang sebaliknya dan melawan mereka secara langsung. Anehnya, dia bahkan memaksa mereka mundur. Jika mereka tidak menggabungkan kekuatan mereka untuk memblokir serangan Si Feng barusan, mereka mungkin telah bergabung dengan banyak jiwa yang telah tiada di bawah pedang Si Feng. Keenam assassin langsung mencapai kesimpulan. Meskipun Si Feng di depan mereka telah kehilangan taring dan cakar, dia bukan harimau. Dia adalah binatang buas yang dibalut kulit manusia. Dia bisa dengan mudah menekan mereka hanya dengan mengandalkan kekuatannya. Dihadapkan dengan Si Feng, hanya kematian yang menunggu mereka. Tiba-tiba, para assassin menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar. Mereka sebenarnya telah memilih untuk mengunci diri mereka dengan binatang yang begitu mengerikan. Seperti yang diharapkan, tidak mungkin untuk menyingkirkannya dengan cepat tanpa peningkatan kecepatan 100% dari Purgatory Power. Serangan Si Feng telah gagal mencapai tujuan yang dimaksudkan, meskipun itu memungkinkan dia untuk mendapatkan pemahaman umum tentang kekuatan penyerangnya. Kesimpulannya, para assassin ini pasti ahli. Ketiga assassin telah mengekspos banyak lubang di pertahanan mereka setelah Si Feng mengguncang mereka. Oleh karena itu, dia mengacungkan pedangnya sekali lagi, berniat untuk menyerang besi saat masih panas dan menghabisinya sebelum mereka dapat bersatu kembali dengan rekan mereka yang lain. Pada saat ini, bagaimanapun, 3 assassin lainnya sudah berputar dan tiba di belakang Si Feng. Mereka segera melancarkan serangan, memberi Si Feng pilihan selain menghentikan serangannya dan menangani ancaman langsung terlebih dahulu. Si Feng tiba-tiba berbalik, mengayunkan pedangnya dengan sekuat tenaga pada 3 pendatang baru. Seperti sebelumnya, serangannya mengirim ketiga assassin terbang.
Si Feng kemudian menyerang assassin di depannya, mengacungkan pedangnya beberapa kali. Assassin yang menerima serangan Si Feng sangat ketakutan. Segera, assassin tersebut menggunakan Silent Steps, berharap untuk mengambil keuntungan dari skill yang diberikan untuk bertahan dari semua kilatan pedang ini dalam waktu singkat. Dengan melakukan itu, dia juga bisa mendapatkan waktu yang berharga untuk memungkinkan rekan-rekannya datang menyelamatkannya. Jika tidak, hanya kematian yang menunggunya. Keputusan assassin untuk menggunakan Silent Steps telah memberikan 5 rekannya banyak waktu untuk bereaksi. Setelah mendapatkan kembali ketenangan mereka, 5 assassin segera berlari ke arah Si Feng, memaksanya mundur sejenak. Kita tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Kami tidak bisa menahan lebih lama lagi. Kalian semua, gunakan ramuan mengamuk, perintah Grey Squirrel. 5 lainnya saling memandang dan mengangguk dalam diam. Pada saat yang sama, mereka semua mengeluarkan ramuan berwarna merah darah. Ramuan ini tidak lain adalah ramuan berserk yang sangat berharga. Awalnya, ramuan ini adalah pilihan terakhir. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka harus menggunakannya secepat itu.